Selamat sore Ibu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Apollinaris Aquamidiri. Nama saya Franciscus Supriyanto. Nama saya Francisco Adriano Nom Carlos. Nama saya Franciscus Farid Nuglai. Nama saya Yakobus Utari Irfan. Terusnya kami akan membawakan materi ini. Pertama-tama saya mempersilakan kepada pemateri yang pertama. Satu karakteristik dari aliran lambat laut. Istilah lambat laut biasanya digunakan untuk menggambarkan proses atau perubahan yang terjadi secara perlahan atau bertahap. Ciri-ciri atau karakteristik dari suatu perubahan yang lambat laut bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa ciri umum dalam perubahan yang lambat laut. Yang pertama, bertahap. Perubahan tersebut terjadi secara perlahan dan tidak terjadi dalam waktu singkat. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, tahunan, atau bahkan dekade. Yang kedua, stabilitas. Perubahan lambat laun seringkali ditandai oleh stabilitas yang berkepanjangan sebelum dan sesudah perubahan. Yang ketiga, sulit untuk diamati. Karena perubahan tersebut terjadi perlahan, seringkali sulit untuk mengamati perubahan tersebut secara langsung dalam waktu singkat. Yang keempat, akibat berkelanjutan. Perubahan lambat laun dapat memiliki dampak yang berkelanjutan dan jangka panjang. Ini bisa berdampak baik atau buruk tergantung pada konteks. Labto Maya. Yang kelima, pengaruh banyak faktor. Perubahan lambat laun seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Yang keenam, keterkaitan dengan evolusi. Dalam konteks biologi, evolusi adalah contoh klasik dari perubahan lambat laut di mana spesies berkembang seiring waktu melalui seleksi alam. Yang ketujuh, reaksi lambat terhadap perubahan. Situasi atau entitas yang mengalami perubahan lambat laun mungkin tidak menunjukkan reaksi instan terhadap perubahan tersebut. Perubahan tersebut mungkin memerlukan waktu untuk mencapai keseimbangan baru. Yang berikutnya perbedaan aliran-aliran berubah lambat laun dan berubah cepat. Perubahan lambat laun dan perubahan cepat adalah dua jenis perubahan yang berbeda dalam konteks waktu, kecepatan, dan dampaknya. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, kecepatan. Perubahan lambat laun. Perubahan ini terjadi secara perlahan dan bertahap. Prosesnya memakan waktu lama dan perubahan tersebut biasanya tidak terlihat dalam waktu singkat. Yang berikutnya perubahan cepat. Perubahan cepat terjadi dengan sangat cepat dan biasanya terjadi dalam waktu singkat. Prosesnya tiba-tiba dan mungkin terlihat dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Yang kedua, dampak. Perubahan lambat laun. Dampak dari perubahan ini mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi berdampak besar dalam jangka waktu panjang. Contohnya perubahan lambat laun dalam iklim dapat mengakibatkan perubahan suhu rata-rata bumi dalam beberapa dekade. Perubahan cepat. Dampak dari perubahan ini lebih langsung dan dapat mengubah situasi dengan cepat. Contohnya, perubahan cepat dalam kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pasar atau ekonomi dalam waktu singkat. Yang berikut, rumus dinamik dalam menganalisis perubahan lambat laun. A sama dengan Z tambah D cos alpha tambah A V kuadrat per 2G. A, tinggi tekanan total. Z, jarak vertikal dasar saluran di atas bidang dasar. D, kedalaman penampung aliran. Alpha, sudut kemiringan dasar. A, koefisien energi. Dan F, kecepatan rata-rata aliran melalui penampung. Koefisien A biasanya mempunyai nilai antara 1,05 dan 1,40 yang dihitung berdasarkan distribusi vertikal dan kecepatan. Oleh karena profil kecepatan ini tidak diketahui, maka biasanya koefisien tersebut dihilangkan atau dianggap A sama dengan 1. Pada pengaliran perubahan beraturan, sudut kemiringan dasar saluran biasanya kecil sehingga D cos alpha sama dengan Y. Dengan demikian persamaan dapat ditulis menjadi A sama dengan Z tambah Y tambah V kuadrat per 2G. Diferensiasi persamaan terhadap sumbu X akan menghasilkan DH per DX sama dengan DZ per DX tambah DY per DX tambah D per DX dalam kurung V kuadrat per 2G. Kemiringan garis energi didefinisikan sebagai
ST sama dengan min DH per DX. Sedang kemiringan besar saluran adalah S0 sama dengan min DZ per DX. Substitusi kemiringan tersebut kedalaman persamaan 3. Kemudian diselesaikan untuk mencari DY per DX. Maka akan didapat DY per DX sama dengan S0 kurang ST per 1 tambah D per DY kali F kuadrat per 2G. Oleh karena F sama dengan I per A, dengan Q adalah konstanta, dan dA per DY sama dengan T, maka persamaan 4 dapat dituliskan sebagai berikut. DY per DX sama dengan S0 per SF per 1 kurang I kuadrat T per G A pangkat 3. Apabila digunakan rumus Manning, SF sama dengan N kuadrat kali F kuadrat per R pangkat 4 per 3. Sedangkan jika digunakan rumus basic, SF sama dengan F kuadrat per C kuadrat R. Berikut ciri-ciri penggolongan dan analisa profil aliran. Persamaan 5 merupakan persamaan diferensiasi aliran berubah beraturan yang dapat digunakan untuk memprediksi profil muka air dari aliran melalui saluran terbuka. Jika DY per DX sama dengan 0, maka muka air sejajar dengan dasar saluran. Jika DY per DX lebih besar dari 0, maka kedalaman air bertambah dengan arah aliran di sepanjang saluran. Jika DY per DX kurang dari 0, maka kedalaman air berkurang dengan arah aliran di sepanjang saluran. Di dalam persamaan 5, pembilang dan penyebut yang ada pada ruas kanan dipengaruhi oleh karakteristik saluran dan debit aliran. Untuk menyederhanakan analisis, maka ditinjau suatu saluran lebar dan dangkal berbentuk segi 4 dengan debit konstan. Yang terakhir, kedalaman peralihan. Kedalaman peralihan didefinisikan sebagai kedalaman di mana Qn sama dengan IC kali Yn sama dengan YC, dan kemiringan profil aliran adalah mendatar atau DY per DX sama dengan SO. Kn per K sama dengan JC per Z, dengan Kn sama dengan Q per akar SO, K sama dengan 1,49 AR pangkat 2 per 3 per N. JC sama dengan Q per akar G, Z sama dengan A per akar D. Maka persamaan di atas menjadi 2,22 R pangkat 4 per 3 SO sama dengan N pangkat 2 kali G kali D. Ini adalah keadaan teoritis untuk pembentukan kedalaman peralihan. Memperhatikan bahwa kedalaman peralihan hanya tergantung pada geometri saluran, kekerasan, dan kemiringan. Persamaan tersebut tidak mengandung debit, sebab itu kedalaman peralihan tidak tergantung pada debit sesungguhnya. Tentu saja ada debit tertentu IT yang terjadi pada kedalaman peralihan YT. Debit ini disebut debit peralihan. Berdasarkan definisi kedalaman peralihan, debit peralihan merupakan debit normal sekaligus debit kritis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.